Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadirin dan hadirat yang semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Atas kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kembali pertemuan kita, kajian kita yang bahas satu kitab, yaitu Al-Fiqhul Muyassar fi Dhai'il Kitabi wa Sunnah, karya Nukhbatu minal Ulama. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk di Al-Babul Khamis, yaitu bab yang kelima. Bab kelima ini kita akan berbicara mengenai wudu. Yang mana sebelumnya kita di bab 4 kita sudah membahas tentang sunnah-sunnah fitrah, tentang siwak. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang wudu. Al-babul khamisu, atau qala al-muallifuna hafizahumullahu ta'ala, al-babul khamis, bab yang kelima, fil wudu'i, yaitu tentang wudu. Wa fihi masail, dan di bab ini, pembahasan kali ini itu ada beberapa permasalahan. Ya, ada beberapa poin yang akan dibahas. Yang pertama adalah al-mas'alatul ula, ta'rifuhu wa hukmuhu. Tentang apa itu arti wudu, apa definisi wudu, dan apa hukum wudu. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, wudu secara dikatakan lughatan, secara bahasa dia itu mushtaqun minal wada'ati wa hiya al-husnu wan nadhafah. Wudu itu secara bahasa dia satu kata, satu kalimat, satu kata yang diambil dari kata-kata wada'ah. Dia diambil dari kata wada'ah, yang artinya adalah al-husnu, ya, bagus, baik, elok, wan nadhafah, dan juga bersih. Maka itulah arti wudu secara bahasa. Ya. Indah, bagus, bersih. Ya. Sedangkan wa syar'an, secara syariat, yang dinamakan dengan wudu itu adalah isti'malul ma'i fil a'dha'il arba'ah, yaitu ya, menggunakan air di badan. Ya, apa saja itu anggota badannya? Wahiyal wajhu, yang pertama adalah wajah, wal yadani, dan kedua tangan, ya. Kemudian war ra's, ya, kepala, dan kedua kaki. Ala sifatin makhsusatin fi syar'i, ya, sesuai atau tata caranya itu khusus, ya, sesuai syariat. Artinya ya, menggunakan air di 4 anggota badan ini itu tata caranya khusus, nggak bisa kemudian sembarangan. Mana yang dibasuh, mana yang diusap,
Ya. Oh, membasuh wajah itu sampai mana, membasuh kaki itu sampai mana, ya berapa kali. Nah, ini ya semuanya sesuai dengan syariat. Ya, jadi tidak hanya asal membasuh, asal mengusap. Ala wajhi ta'abbudi lillahi ta'ala, ya, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau ada seseorang yang dia berwudu tanpa ada niat untuk berwudu, ya, misal ada seseorang yang gerakannya sama persis seperti wudu, ya, namun dia melakukan hal tersebut itu bukan karena wudu. Dia melakukannya misalnya apa? Oh, karena ingin bersih, ya, lagi gerah, ya, oh kotor, bukan karena wudu, maka ini tidak dianggap wudu. Ini tidak mengangkat hadas kecilnya. Ya, maka ketika dia berhadas kemudian ingin sholat, dia harus wudu lagi. Ya, dia harus melakukan wudu yang tadi tidak dianggap sah. Wa hukmuhu, bagaimana hukumnya? Hukumnya annahu wajibun 'alal muhdithi idza arada shalah. Hukumnya adalah wajib bagi seorang yang berhadas ketika dia hendak salat. Wa ma fi hukmiha, dan yang semisalnya, yang dihukumi semisal wudu, yang aktivitas-aktivitas yang dihukumi sama seperti wudu, maka dia juga harus apa? Harus berwudu. Contohnya apa aktivitas-aktivitas yang dihukumi seperti wudu? Ya, seperti salat, seperti salat. Di sini dikatakan kat tawafi, seperti tawaf. Ya, mengelilingi Ka'bah itu dianggap aktivitas seperti salat, berarti dia harus berwudu terlebih dahulu kalau dia berhadas. Wa massil mushaf, menyentuh Al-Qur'an. Ya, ini juga aktivitas yang dianggap hukumnya sebagaimana wudu, sebagaimana salat, yaitu harus berwudu terlebih dahulu. Ya. Kemudian al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, ad-dalilu tentang kewajiban wudu. Ya, tadi kita katakan bahwa wudu itu hukumnya apa? Wajib bagi orang yang berhadas. Ya, bagi orang yang berhadas ketika dia hendak menegakkan salat. Berarti ya, kalau ada seseorang yang dia tidak berhadas, ya, wajib apa tidak? Ada orang ya enggak berhadas. Ya, contoh misal dia wudu untuk salat maghrib, kemudian masuk salat isya, enggak batal wudunya, dia enggak berhadas berarti kan? Ya. Wajib atau tidak wudu kembali di salat isya? Enggak. Makanya di sini ditekankan ya annahu wajib, bahwa itu wajib bagi orang yang berhadas ketika dia hendak menegakkan salat. Kalau dia enggak berhadas, maka enggak dihukumi wajib. Ya, hukumnya apa? Sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Ya, berwudu di setiap salat itu hukumnya sunnah. Batal tidak? Kalau dia tidak batal, ya itu hukumnya sunnah. Tapi kalau dia batal, maka hukumnya wajib. Dalilnya apa? Bahwa kita katakan wudu itu hukumnya wajib bagi orang yang berhadas ketika dia hendak melakukan salat. Itu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah, ya, ayat ke-6. Ini ayatnya cukup panjang dan ini dikenal sebagai ayatul wudu. Ya, ayat wudu. Kenapa dikenal sebagai ayat wudu? Karena ayat ini menjelaskan tentang wudu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang-orang yang beriman, "idza qumtum ilas salati", jika kalian hendak menegakkan salat, "faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq", maka basuhlah wajah-wajah kalian
wa aydiyakum dan tangan-tangan kalian ilal marafiqi sampai ke siku. Wamsahu biru'usikum dan usaplah kepala kalian, wa arjulakum dan basuhlah kaki-kaki kalian ilal ka'baini sampai kedua mata kaki. Wa in kuntum junuban fatahharu, jika kalian dalam kondisi junub maka ya bersucilah. Ila akhir ayat. Wa qaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Secara zahir di dalam ayat ini ya, itu idza qumtum ila shalah, ketika kalian hendak menegakkan salat maka basuhlah wajah kalian seterusnya sampai membasuh kaki. Maka secara zahir ya, ayat ini itu mengatakan bahwa wudu di setiap salat itu hukumnya apa? Wajib. Mau dia batal mau enggak, tapi kalau dia mau salat itu perintahnya apa? Faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah-wajah kalian. Dan seterusnya, perintah wudu di setiap salat. Ya. Maka hukumnya wajib wudu di setiap salat secara zahir ayat ini. Ya, namun ya, dalil-dalil yang lain, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menerangkan, menjelaskan bahwa hukum wudu di setiap salat itu lihat kondisi. Lihat kondisi. Tadi kalau dia berhadas maka dia wajib. Tapi kalau tidak, tadi hukumnya apa? Sunnah. Dan Nabi SAW pernah melakukannya. Ya, menggunakan satu wudu untuk beberapa salat. Ya, beberapa salat. Dan ini bukan kebiasaan Nabi SAW. Kebiasaan Nabi setiap salat beliau berwudu, Maka ketika sahabat melihat Nabi SAW itu menggunakan satu wudu untuk beberapa salat, mereka bertanya kepada Nabi SAW. Itu ketika di Fathu Makkah, ya, Nabi SAW itu menggunakan satu wudu untuk beberapa salat. Ya, dikatakan itu dari salat subuh sampai salat isya. Ya. Kalau kita jangan coba-coba, berat ya, nggak bisa. Ada yang kuat, nahan, dia nggak batal wudunya dari subuh sampai isya, ya, nggak ada kayaknya ya. Nah, ketika melihat ini, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bertanya, salah satu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, amdan sana'tuhu, saya sengaja melakukan ini. Ya, sehingga tidak dikira bahwa wudu di setiap salat itu hukumnya wajib. Namun dilihat kondisinya. Kalau dia berhadas maka dia wajib. Namun kalau dia tidak berhadas ya maka hukumnya sunnah untuk berwudu kembali. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di dalam firman atau di dalam ayat ini ada kata-kata wa arjulakum. Jadi faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan-tangan kalian sampai ke siku-siku, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian, wa arjulakum. Ya. Ya. Dalam bahasa Arab, wa di sini salah satu fungsinya ataf, itu dia ngikut kemana? Ngikut ke wamsahu dan usaplah biru usikum, kepala kepalian, berarti kalau ngikut ke wamsahu, ya, ngikut ke wamsahu biru usikum ini yang biru usap kepala kalian, ya, nanti kita bacanya wa arjulikum, berarti kaki diusap, ya, kaki diusap. Karena di sini dibacanya wa arjulakum, berarti dia ngikutnya kemana? Wujuhakum, basuhlah wajah-wajah kalian, berarti kaki dibasuh bukan diusap. Jadi ini yang salah satu membedakan antara Ahlus Sunnah dan Syiah. Syiah ya, mereka berpendapat bahwa kaki itu dimasah
bahwa kaki itu diusap bukan dibasuh. Ya. Maka terkadang permasalahan ini itu dibawa ke permasalahan akidah, ya, karena untuk membedakan mana Syiah dan mana Ahlu Sunnah. Ya. Dan di dalam ada kalau kita ketahui bahwa Al-Quran tidak hanya dibaca dengan satu riwayat. Ya. Kalau di Indonesia yang kita baca biasanya itu namanya riwayat ya hafaz, ya. Riwayat hafaz. Nah, ada riwayat-riwayat lain itu yang membacanya itu bukan wa arjulakum, tapi wa arjulikum. Tadi dia ngikutnya ke masah, dia ngikutnya ke mengusap, kaki diusap. Tapi para ulama menjelaskan ini konteksnya itu ketika apa? Pakai khuf. Ya, pakai khuf. Jadi ya dia masah ketika pakai khuf. Dia membacanya wa arjuli pakai kasrah, ya, itu ketika dia khuf. Ketika dia fathah wa arjula, ya, ketika dia nasab maka dia ngikutnya ke ya wujuhakum, wajah-wajah kalian itu dibasuh. Baik kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian dalil yang berikutnya yaitu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhur. Allah itu enggak nerima salat yang dia tanpa adanya taharah. Wala sadaqatan min ghululin, dan Allah enggak menerima sedekah dari harta yang haram. Ya, ghulul di sini dikatakan itu harta curian, ya, dari harta-harta ghanimah dan yang lainnya. Harta-harta yang haram. Ya. Ini yang terkadang pemikiran-pemikiran atau keyakinan-keyakinan di masyarakat kita yang kurang benar. Ada keyakinan-keyakinan yang tersebar di masyarakat kita yang kurang benar, bahkan tidak benar. Ya, sebagian dari mereka menganggap bahwa harta-harta yang haram, ya, hasil mencuri, hasil korupsi, hasil menzalimi orang lain, ya, itu ya, bisa suci dengan dikeluarkan korupsi, ya, berapa miliar, ya, kemudian dia keluarkan untuk bangun masjid, dia keluarkan untuk bantu orang lain fakir miskin, ya, atau terkadang dia pergi untuk umrah atau haji. Nah, kemudian beranggapan bahwa sisa hartanya itu adalah harta yang halal. Karena apa? Mereka mengatakan bahwa harta yang tadi yang telah dikeluarkan itu apa? Mensucikan harta yang sisanya. Nah, ini pemahaman yang ya enggak benar. Ya, tidak benar. Ya, ini memotivasi orang lain, ya, pemahaman seperti ini memotivasi untuk melakukan apa? Kemaksiatan, jelas. Ya, memotivasi orang lain untuk melakukan kemaksiatan. Ya, sehingga kemudian dia berusaha untuk ngambil harta yang haram, nanti bisa dikeluarin, kemudian suci, harta yang lainnya jadi halal. Maka ini tidak benar. Maka di sini saya wala shadaqatan min ghulul, Allah enggak terima sedekah itu dari harta yang ghulul, harta yang haram. Ya. Enggak terima. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha thayyib dan tidak menerima kecuali yang thayyib. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salatan man ahdatsa hatta yatawadda. Allah enggak menerima salat seseorang yang dia berhadas sampai dia berwudu. Ya, hadis riwayat Imam Muslim. Walam yunqal an ahadin minal muslimin fi dzalika khilaf, dan tidak ada nukilan, ya, salah seorang dari kaum muslimin tentang menyelisih hal tersebut. Ya, artinya ini ijma', ini kesepakatan kaum muslimin bahwa wudu itu disyariatkan. Ya. Bahwa wudu itu disyariatkan. Ya. Fathabatat bidzalika masyru'iyatul wudu, maka dengan hal itu ditetapkanlah, ya, bahwa wudu itu disyariatkan, baik itu dengan kitab, dalilnya adalah dari Al-Quran, dalilnya adalah dari hadis, dan dalilnya adalah ijma' kaum muslimin.
Wa amma ala man yajib, sedangkan wudu ini diwajibkan untuk siapa? Maka wudu itu diwajibkan alal muslimil baligh, diwajibkan untuk seorang muslim yang baligh, al-aqil, ya, yang berakal, idza arada shalah, ya, ketika dia hendak menegakkan salat, wa ma fi hukmiha, dan ya yang dihukumi sama sebagaimana salat. Tadi seperti tawaf, seperti menyentuh Al-Qur'an. Wa amma mata yajibu, sedangkan kapan wudu itu diwajibkan, ya, kapan wudu itu wajib? Fa idza dakhala waqtu shalah, ketika masuk waktu salat, au arada al-insanu al-fi'la alladhi yushtaratu lahu al-wudu, atau ketika ada seseorang yang dia ingin melakukan aktivitas dan aktivitas tersebut adalah aktivitas yang ya disyaratkan wudu. Ya, wa illam yakun dzalika muta'alliqan bil waqti, walaupun itu enggak ada ya kaitannya dengan waktu. Ya, seperti misalnya tawaf. Tawaf ada kaitannya dengan waktu enggak? Tawaf sunnah enggak ada. Kita boleh tawaf ya habis subuh, sebelum subuh, duha, ya, kemudian setelah zuhur, sebelum zuhur. Nah, itu kita bisa tawaf. Artinya ya,